Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat beriman, kembali lagi dengan saya Devi Zalika Bernara menemani Anda dalam program Muda Beriman Spesial Ramadan. Ruang refleksi untuk kita semua, khususnya generasi muda, agar tetap dekat dengan nilai-nilai Islam di tengah dinamika kehidupan masa kini. Di program ini, kita akan berbincang tentang hal-hal yang dekat dengan keseharian anak muda. Mulai dari pergaulan, perjalanan karir, hingga tantangan media sosial dan pencarian jati diri. Yang semuanya kita kupas dengan sudut pandang keislaman yang ringan, segar, dan membumi. Sahabat beriman, pada kesempatan kali ini, kita akan ditemani oleh narasumber istimewa yang merupakan bagian dari Sivitas Akademika Udinus, yaitu Ustazah Aris Puji Purwatiningsih. Selamat datang Ibu Aris. Selamat datang Diva. Baik, pada kesempatan kali ini, beliau akan berbagi tausiah dan perspektif inspiratif tentang pahala dan dosa digital. Bagaimana kita sebagai generasi muda menggunakan jari, waktu, dan platform yang kita miliki untuk menyebar kebaikan atau justru tanpa sadar mengumpulkan dosa di dunia digital. Kepada Ustazah Aris, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Davi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Diva, kita bisa dipertemukan lagi dalam acara yang sangat membahagiakan ya Diva. Alhamdulillah. Oke, di sahabat beriman. Ya. Oke Diva, kali ini kita akan sedikit berdiskusi tentang medsos, pahala, dan dosa digital. Oke, Ibu akan awali ya, membaca surat dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 46 sampai 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Artinya, dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka ada batas. Dan di atas A'raf, batas tersebut namanya A'raf, ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyeru kepada penduduk surga, salamun alaikum. Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya. Ayat 47, wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumid dhalimin. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang yang zalim itu. Ayat berikutnya, wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Dan orang-orang yang di atas A'raf memanggil beberapa orang, pemuka-pemuka orang kafir, yang mereka mengenalnya dengan tanda-tandanya dengan mengatakan, harta yang kamu kumpulkan dan yang selalu kamu sombongkan tidaklah memberi manfaat kepadamu. Ayat terakhir, aha ula illadzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannata la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Orang-orang yang di atas A'raf bertanya kepada penghuni neraka, itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Kepada orang mukmin dikatakan, masuklah ke dalam surga,
tidak ada kekhawatiran terhadapmu, dan tidak pula kamu bersedih hati. Ayat tersebut bercerita tentang Ashabul A'raf. Ashabul A'raf itu adalah, jadi nanti di akhirat itu ada satu tempat untuk menunggu, Davi. Ya, sebelum keputusan diberikan masuk surga atau neraka, kita dikumpulkan dulu dalam satu tempat. Mudah sekali bagi Allah untuk membedakan antara calon penghuni surga dan calon penghuni neraka. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kan, nah, kalau kita wudhu, sholat, nanti akan terlihat di akhirat bekas-bekasnya. Bukan bekas secara fisik, batuknya hitam itu bukan. Kalau di akhirat akan terlihat nur atau cahaya. Kalau kita sering wudhu, sering sholat, nanti di akhirat akan ada nur atau cahaya. Allah sangat mudah. Jadi dikelompokkan Diva, nurnya yang terang nih jelas, satu kelompok. Nurnya yang gelap jelas dah itu, tinggal tendang masukkan neraka. Ada orang yang nurnya kelip-kelip, ya, kelip-kelip, terang ya enggak, tapi kok ngeluarin nur, kan Allah Maha Penyayang tuh, tetap dilihat. Nah, A'raf itu tempat seperti itu. Jadi yang belum jelas surga atau nerakanya, mereka dikumpulkan di situ. Ashabul A'raf tuh penghuni-penghuni tempat yang di surga ya enggak, di neraka ya enggak. Mereka bisa lihat surga, bisa lihat neraka. Kok lihat surga ya bilang, ya Allah, indah sekali, kami ingin ke sana. Tapi kemudian mereka lihat neraka, ya Allah, tersiksa sekali, jangan pernah kami masukkan ke sana. Tapi ya belum sama Allah, belum diputuskan mau masuk surga. Nah, itu kenapa, Davi? Itu ya yang amal kebaikannya balance sama dosanya. Kita melakukan banyak kebaikan, tapi ternyata secara nggak sadar kita juga melakukan banyak dosa, keburukan. Nah, sudah bisa melihat surga, sudah bisa mencium bau harumnya surga, tapi belum bisa masuk. Dan ketika menoleh ke neraka, Rabbana la taj'alna ma'al qaumid dzalimin. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami bagian dari orang-orang yang zalim tersebut. Nah, Diva, apa hubungannya dengan medsos saat ini, Diva? Nah, Ibu, kadang kan saya pribadi di media sosial itu kan kadang tidak menggunakan hijab kan, Ibu. Dalam Islam sendiri, ya, dalam Islam sendiri itu kan mewajibkan perempuan itu untuk menutup auratnya, Ibu. Nah, untuk itu tuh saya takut jika dosa saya ini justru jadi dosa jariah. Gimana ya Ibu mengatasinya? Alhamdulillah Diva, itu sudah kesadaran yang perlu kita syukuri ya. Berarti itu Allah memberikan hidayah kepada Davi ya. Maksudnya Davi tahu ini salah nih, ini belum benar. Tapi memang hatinya belum dikuatkan untuk menutup hijab. Minimal kita sudah punya kesadaran. Misalnya kita tahu nih sholat 5 waktu itu wajib. Tapi banyak sekali anak-anak muda nih, bahkan mahasiswa nih di sini di kantin tuh ada azan tuh anteng. Jangan kan azan hari biasa, hari Jumat pun anteng mereka. Nah, ini kalau kamu tadi sudah punya perasaan seperti itu artinya Allah sudah memberi sinyalnya kepada kamu, memberi hidayah bahwa ini perbuatan yang kurang baik. Berarti yang tinggal kita lakukan, berarti yang menguatkan, belajar. Oh iya sih, apa berhijab itu sesuatu yang wajib ya? Apa sih itu perintah Allah di Al-Quran, di surat mana ya? Bagaimana kalau aku melanggarnya? Itu berangkat dari ilmu kesadaran itu. Nanti kalau kita sudah paham benefit dan kerugiannya, kita bisa mikir, oh iya ya, banyak keuntungannya, mending aku pakai hijab aja. Itu adalah salah satu caranya di medsos seperti itu. Jadi medsos itu suatu amal yang kita anggap kecil, tetapi bisa bisa menjadi amal jariah itu. Ya. Medsos, media sosial. Di zaman dulu dosa butuh tenaga. Sekarang hanya butuh kuota. Ya dulu kan kalau kita ingin bermaksiat, tenaga ya harus keluar rumah, mencari teman, melakukan apa. Sekarang nggak, cuma butuh kuota. Ya, scroll konten maksiat tercatat, komentar menyakitkan tercatat lagi, share hoax tercatat lagi,
body shaming tercatat lagi. Ini yang negatif, tapi kan nggak semuanya negatif. Iya. Di dunia ini semuanya netral, Davi. Jadi semua tuh netral. Kita nggak boleh mengklaim menjelekkan sesuatu, tergantung kita. Ibu kasih contoh misal medsos. Medsos itu netral, yang bisa membuat bermanfaat atau mudarat itu kita kan, kita bisa milih. Handphone itu juga netral, jangan menyalahkan handphone. Itu bisa bermanfaat kalau kita memanfaatkan yang positif. Gak bermanfaat karena kita tidak bisa mengendalikan, nggak bisa mengatur waktu. Jadi apapun kita tidak punya hak menyalahkan. Semuanya netral, yang membuat positif atau negatif tuh kita sendiri. Tadi kan kita sudah membicarakan tuh dosa tuh, scroll, body shaming, komentar menyakitkan, tapi jangan salah, melalui medsos juga bisa menjadi ladang pahala, misalnya share ayat Quran, tercatat juga. Motivasi kebaikan, tercatat juga. Menguatkan orang yang sedang depresi, tercatat juga. Ya, jadi tidak sepenuhnya baik dan tidak sepenuhnya jahat, tergantung kita sendiri. Ya, tergantung kita sendiri bagaimana memilahnya ya Ibu. Betul. Kalau semisal saya sendiri kan dari divisi DMO yang dimana itu saya harus menyediakan konten yang bermanfaat tentunya seperti itu. Nah saya tuh biasanya di media sosial tuh searching ide kontennya seperti apa. Nah seperti itu. Kalau semisal nih Ibu, dengan saya searching ini, apakah saya tuh dapat pahalanya juga atau tidak? Oke, terima kasih Davi. Jadi tadi segalanya netral ya, yang bisa menjadikan itu positif atau negatif kita sendiri. Kamu divisinya apa, marketing? Di DMO, iya. DMO, marketing ya. Oh, marketing itu tentu butuh banyak ide kan? Iya. Ide itu bisa lahir dari kita baca, kita melihat, atau kita merasakan kejadian sesuatu. Itu kan bisa memunculkan ide kan? Ya salah satunya kamu searching, misalnya kamu tugasnya memasarkan produk skincare yang sehat dan halal agar disenangi generasi muda. Kamu tinggal searching konten-konten atau informasi produk yang tidak membahayakan kulit itu seperti apa. Menurut ahli kesehatan, skincare yang tidak membahayakan tuh kriterianya ABC, yang membahayakan ABC. Kemudian kamu scroll juga artis-artis atau influencer yang hasil dari memakai skincare yang bagus. Nah, itu kan bisa mendatangkan ide buat kamu kan. Itu kan positif kan. Jadi bermanfaat. Jadi kalau di Islam itu mudah, Davi. Baik Ibu, terima kasih untuk pemaparannya. Nah, setelah ini kita akan lanjut tanya jawab baik nanti dari saya maupun penonton yang ada di studio. Jadi, jangan kemana-mana, pemirsa TVku tetap di Muda Beriman. Kembali lagi di Muda Beriman. Nah, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Ibu Aris. Nah, kebetulan saya penasaran nih. Saya ada 2 pertanyaan nih, Ibu, yang ingin saya tanyakan. Oke, silahkan, Davi. Ya. Baik, pertanyaan pertama ya, Ibu. Nah, sekarang kan banyak orang yang menganggap aktivitas seperti scroll, like, atau menonton konten adalah hal yang sepele ya, Ibu. Nah, menurut Ibu, apakah aktivitas kecil tersebut juga bisa bernilai pahala atau dosa digital? Dan apa yang membuatnya demikian? Bisa dijawab, Ibu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Benar ya, Diva ya. Kita menganggap keseharian kita scroll, komen, like, share, subscribe itu hal yang biasa kan, hal yang ringan kan. Tetapi tadi sesuatu menjadi berguna atau tidak kan tergantung kita. Misalnya kita scroll konten-konten yang positif, konten-konten tadi yang bisa menambah ide kamu gimana biar konten marketingku lebih bagus nih. Itu kan bermanfaat kan. Jadi di Islam itu mudah, Davi. Kalau sesuatu yang bermanfaat di dunia asal tidak melanggar larangan Allah tuh pasti bermanfaat di akhirat. Karena kalau kita melakukan kebaikan nanti di akhirat
juga dihitung kebaikan kan. Nah, misalnya kamu tadi scroll konten, bagaimana membuat konten marketing lebih bagus nih, itu kan bermanfaat untuk kamu kan. Nah, itu bisa bernilai pahala karena bekerja. Manusia yang terhormat adalah manusia yang bekerja. Jadi jangan jadi pengangguran. Ya, orang Islam itu harus aktif. Orang Islam tuh faida farokta fangsob. Kita selesai melakukan satu tugas, selesai melakukan satu kewajiban, harus langsung disusul dengan kewajiban yang lain. Jangan diam. Ya, scroll nggak masalah, kamu scroll cari yang bermanfaat. Subscribe juga, subscribe yang bisa menambah manfaat, yang bisa menambah ilmu. Itu juga bernilai positif dan insya Allah juga bernilai pahala di akhirat. Baik, Ibu. Oke, jadi pekerjaan yang kecil atau besar itu tergantung niat dan tujuan kita. Sesuatu yang dianggap kecil, sama-sama nih. Misal Davi hangout sama teman-teman, itu kan hal yang biasa dilakukan anak muda kan, kayak sesuatu yang nggak ada guna kan. Tapi ternyata Davi hangout itu dalam rangka misal, oh bahas program Ramadan ya, oh teman kita ada yang sakit kita tengokin ya, itu kan amal soleh kan, menengok saudara yang sakit. Oh teman kita lagi sedih, lagi ada masalah, kita kuatkan ya. Nah, sama kegiatannya kayak sepele hangout, tetapi dengan niat tujuan yang baik juga akan menjadi pahala untuk akhirat kita, Davi. Ya, benar sekali, Ibu. Terima kasih untuk pemaparannya ya, Ibu. Dari sini saya belajar semua itu ternyata tergantung tujuannya ya, Bu. Betul. Baik buruknya itu tergantung dengan tujuannya juga ya. Baik, terima kasih. Mungkin teman-teman dari sini ada yang mau ditanyakan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Kaisanelatul Izzah dari SMK Negeri 7 Semarang. Izin bertanya, Bu, bagaimana cara bertaubat dari dosa digital yang jejaknya sudah tersebar luas? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi atau sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Minah Hisania, saya dari SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Izin bertanya, Ustazah, bagaimana menyikapi budaya flexing atau pamer di media sosial menurut pandangan Islam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih para penonton yang sudah bertanya. Tapi kita sambung nanti dulu. Nanti akan dijawab saat segmen terakhir. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Muda Beriman. Kembali bersama kami di Muda Beriman. Nah, Ustazah, mungkin bisa langsung dijawab pertanyaan dari penonton tadi. Oke, terima kasih Davi. Ibu kok ingatnya yang kedua dulu ya? Dijawab yang Asa kedua ya, dulu, tidak Asa gimana menghadapi flexing ya saya? Iya. Oke, yang mana nih? Oh, berarti Sania yang flexing. Ya, Oke, Ibu jawab yang Sania dulu ya. Gimana flexing? Nah, sebenarnya di Islam itu misalnya nih, Ibu kasih contoh Rasulullah. Rasulullah itu kan sudah dimaklumatkan, sudah diumumkan di Al-Quran sebelum Rasulullah diangkat ya, Davi ya. Jadi Yahudi sama Nasrani itu udah paham banget karakter Muhammad tuh kayak gimana sih ya. Di Taurat mereka Allah sudah memberi pengumuman juga, memberi informasi. Nah, flexing itu gimana? Flexing itu sudah ada kisahnya juga kan di Al-Quran bahwa Rasulullah itu harus dimaklumatkan, harus diumumkan. Flexing itu bisa dianggap sebagai pengumuman atau menyebarkan sesuatu. Nah, kita mau yang gimana? Kalau mau yang positif ya nggak masalah agar konten-konten digital itu nggak penuh dengan yang negatif. Flexing itu kan udah dianggap negatif ya. Sebenarnya kalau kita mau netral, pamer ya. Pamer kan di Islam dibolehkan kan, pamer dalam kebaikan asal kita bisa membatasi hati kita ya.
Jadi amal baik itu harus dipamerkan, harus diperlihatkan. Jangan sampai media sosial orang taunya yang buruk semua. Padahal masih banyak orang-orang yang melakukan yang positif. Benar sekali. Oke, pamer tuh diperbolehkan asalkan tidak melanggar perbuatan yang tidak melanggar syariat, sama bisa memotivasi orang lain untuk berbuat baik. Harus itu, biar konten sosial nggak penuh koruptor, nggak penuh dengan seks bebas, ya, nggak penuh dengan dugem. Kita juga harus menyebarkan konten sosial yang bagus. Nah, flexing boleh seperti itu. Kemudian Aza tadi apa Aza? Maaf lupa Aza. Bagaimana cara bertaubat dari dosa digital yang jejaknya sudah tersebar luas? Oke, terima kasih Aza. Allah itu maha penerima taubat ya, Davi ya. Dosa sebesar apapun, asal kita bertobat. Tobat dengan apa? Namanya tobat itu ya, satu, minta maaf dulu sama Allah. Kalau dosanya sama Allah. Kalau dosanya sama orang, ya harus minta maaf sama orangnya, nggak bisa. Ya, kalau kita buat salah sama orang, harus minta maaf sama orangnya, bukan minta maaf sama Allah. Nanti di akhirat Allah tetap bisa menanyakan, loh kamu dosanya sama si A, ya kamu harus minta maaf sama A. Nah, itu pertama, berarti harus minta maaf dulu. Yang kedua, berjanji tidak mengulangi, ya, bukan kapok lombok tobat sambel. Hari ini kepedesan, minum es teh, besok pesan pedes lagi. Besok diulangin Ya, lagi. jadi berjanji dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi. Itu tobat tuh seperti itu. Allah selalu menerima tobat sampai sebelum azal, sampai di kerongkongan kita. Allah masih menerima tobat selama belum sakaratul maut. Jadi kalau kita sudah sadar gimana bermedsos, ya berarti kurangi konten yang negatif, minta maaf tetap. Kalau salahnya pada orang harus tetap minta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Nah, dari pemaparan tadi saya menyimpulkan kalau semuanya itu ternyata tergantung dari niat kita sendiri ya, Ibu. Ya, baik. Nah, dari episode kali ini mungkin Ibu dapat menyampaikan ada pesan atau harapan? Oke, Davi. Alhamdulillah Davi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ya Davi, segala perbuatan tergantung tadi dari niat dan tujuan kita. Semua boleh bermedsos, tetapi kalau niat kita positif tadi, mencari ilmu, mencari hiburan tapi tidak bermaksiat, kemudian meningkatkan skill tadi dengan masak, menebar kebaikan, pengaruh positif, flexing tadi, flexing amal positif, ya, amal yang bernilai pahala, itu akan menjadi ladang pahala kita. Nanti di akhirat kita akan memanennya, menemani kita masuk surga. Gitu Davi. Jadi tetap bermedsos, tetapi menjadi cara kita mengumpulkan banyak pahala. Ya. Baik Ibu, terima kasih untuk pesan dan harapannya. Kembali lagi, sahabat beriman, tak terasa kebersamaan kita di Muda Beriman spesial Ramadan hari ini telah sampai di penghujung acara. Semoga tausiah dan pesan-pesan yang telah kita dengarkan bersama dengan menjadi pengingat bahwa di tengah kesibukan dan tantangan generasi muda hari ini, iman kita tetap bisa tumbuh dan menguat asal kita mau terus belajar dan memperbaiki diri. Terima kasih kepada Ustazah Ari Puji Purwatiningsi Sama-sama Davi. atas ilmu dan inspirasi yang telah dibagikan, serta kepada sahabat beriman yang setia menemani kami. Saya Davi Zalika Bionara, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Muda Beriman berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.